Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Rahmat Hamdi dari BP18, kelas M4 dengan mata kuliah Riset Bisnis atau Metodologi Penelitian. Di video kali ini saya akan memaparkan argumen tentang metode ilmiah. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga dengan metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Manfaat mempelajari metode ilmiah: yang pertama, mampu memahami membuat rancangan; yang kedua, mampu mengevaluasi; yang ketiga, terlatih dengan baik; yang keempat, kualitas penelitian yang dihasilkan memenuhi standar minimal. Fungsi ilmu pengetahuan: yang pertama, mengungkapkan suatu kebenaran; yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena; yang ketiga, menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian; yang keempat, memperakirakan suatu kejadian yang bakal terjadi; yang kelima, mengendalikan fenomena agar sesuai dengan yang diharapkan; yang keenam, menerapkan suatu kondisi; yang ketujuh, menghasilkan suatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia masa kini dan masa datang. Cara memperoleh pengetahuan menurut Noto Atmojo. Yang pertama, cara tradisional. Dalam cara tradisional ini berbagai macam cara. Yang pertama, cara coba-coba. Dipakai orang sebelum adanya kebudayaan. Apabila menghadapi persoalan atau masalah, upaya pemecahannya dilakukan dengan cara coba-coba saja. Yang kedua, cara kekuasaan atau otoritas. Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidaknya. Yang ketiga, melalui jalan pikiran. Melalui jalan pikiran ini ada dua yang terjadi. Yang pertama, induksi. Induksi yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua, deduksi, pembuatan kesimpulan dari pernyataan umum kepada khusus. Yang terakhir yaitu berdasarkan pengalaman pribadi. Dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. Yang selanjutnya yaitu etika penelitian. Etika penelitian adalah suatu sikap dan acuan yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan eksklusivitas. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Beberapa nilai etika penelitian. Yang pertama, kejujuran; yang kedua, integritas; yang ketiga, objektivitas; yang keempat, keterbukaan dan saling berbagi data; yang kelima, penghargaan terhadap haki; yang keenam, ketelitian dalam proses penelitian. Gaya selingkung merupakan padanan dari hostile, yaitu berupa gaya penulisan penerbitan yang diterapkan dalam suatu lingkungan yang khas, apakah itu negara atau lembaga atau komunitas atau kelompok tertentu. Pada dasarnya terdapat 4 kelompok komponen yang menentukan gaya selingkung suatu berkala. Yang pertama, perwajahan dan format; yang kedua, pola penulisan; yang ketiga, kedalaman; yang keempat, kerincian penyajian. Sekian video saya yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.